Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandika Nusantika dan kedua teman saya yaitu Latifah Nur Ainisa Putri dan Syafiq Fatih Basalama. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar operasional research 2. Yang kita bahas kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan, kita mulai dari latar belakang. Universitas Telkom merupakan salah satu perguruan tinggi negeri swasta di Kota Bandung yang terletak di Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten Bojong Soang. Telkom University diresmikan pada Agustus 2013 hingga kini telah meraih banyak penghargaan, baik nasional maupun internasional. Di usianya yang baru 3 tahun, tepatnya pada Desember 2016, Telkom University telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut BANPT dengan akreditasi yaitu A. Tak heran bahwa banyak mahasiswa yang terpikat untuk kuliah di Telkom University. Pada tahun 2019, Direktur Akademik Telkom University Dr. Arfianto Fahmi melaporkan bahwa mahasiswa baru Telkom University berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di mana jumlah mahasiswa terbanyak berasal dari Jawa Barat, yakni 2.934. Dengan rata-rata, Telkom menerima mahasiswa baru sebanyak 31.000 tiap tahunnya. Kabupaten Bojong Soang merupakan penyumbang polusi udara karena letaknya yang berada ditempati banyak pabrik atau banyaknya pelajar dari berbagai daerah menggunakan transportasi untuk menimba ilmu. Pada penelitian ini menggunakan metode AHP dengan penyelesaian vektor eigen untuk pengambilan keputusan terkait transportasi yang sering digunakan mahasiswa. Selain itu, dengan metode AHP ini dapat ditarik kesimpulan manakah yang menyumbang polusi udara terbanyak, apakah dari asap pabrik atau transportasi mahasiswa. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa itu metode AHP? Yang kedua, bagaimana metode AHP dapat menyelesaikan permasalahan terkait jenis transportasi yang sering digunakan mahasiswa? Yang ketiga, apa alternatif yang digunakan untuk menentukan transportasi yang sering digunakan mahasiswa? Yang keempat, metode penelitian seperti apa yang digunakan untuk memecah permasalahan ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil keputusan terkait transportasi yang sering digunakan mahasiswa dan penyumbang polusi terbesar di Kabupaten Bojong Soang dengan menggunakan metode AHP. Untuk batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Kriteria yang digunakan yaitu mahasiswa teknik industri angkatan 2018 sebagai sampel penelitian. Landasan teori. Pengertian AHP. AHP adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung yang menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi satu hierarki. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa analitik hierarki proses atau AHP merupakan salah satu metode analisis untuk struktur suatu masalah dan dipergunakan untuk mengambil keputusan atas suatu alternatif. Oke, untuk penggunaan AHP dijelaskan oleh teman saya Latifah. Kegunaan AHP adalah untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak terstruktur yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi masalah perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, perencanaan sistem, pengukuran performansi dan optimasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Gimana? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan survei. Perlu diketahui, penelitian yang dilangsungkan dalam operasional riset 2 ini sudah dilakukan di statistika industri, di mana tempat dan waktu penelitiannya adalah Universitas Telkom via online pada Maret hingga April 2020. Jenis data yang digunakan ialah data primer. Sumber data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner via online kepada para responden.
Populasi yang digunakan ialah mahasiswa Telkom University jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Sampelnya menurut G. N. Deal 1992. Untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, di mana jumlah seluruh angkatan Teknik Industri angkatan 2018 ialah 431 dikali dengan 10%. Didapatkan sampel 43,1 jika dibulatkan menjadi 44. Teknik pengambilan data. Dalam mengambil data, menggunakan metode stratified random sampling, di mana kami membaginya ke dalam dua golongan, yakni laki-laki dan perempuan. Perhitungannya sebagai berikut, di mana untuk mahasiswa Teknik Industri angkatan 2018 terdapat 237 mahasiswa laki-laki, 237 dibagi 431 sama dengan 50%, yang artinya 24 mahasiswa untuk melakukan kuesioner ini dan 20 mahasiswa untuk melakukan penelitian ini. Lalu dilakukan random data dengan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan para responden yang ikut dalam mengisi kuesioner ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Oke teman-teman, sekarang aku akan membahas tentang hasil pembahasan dari penelitian kita. Nah, penelitian kita itu adalah kita mencari alternatif dari akses transportasi di Universitas Telkom, khususnya Teknik Industri angkatan 2018. Nah, di sini kita memiliki kriterianya. Kriteria itu kita akses transportasi. Nah, di akses transportasi itu kita memiliki subkriteria. Subkriterianya adalah jarak tempuh, ada waktu tempuh, sama uang saku. Nah, itu adalah subkriteria. Selanjutnya ada alternatif juga. Di alternatifnya itu ada motor, pejalan kaki, dan mobil. Mobilnya itu ada di sebelah kanan. Nah, kenapa kita memilih metode Gaussian? Karena kita memiliki responden yang lebih dari satu kan. Nah, makanya itu kita memiliki memakai metode Gaussian, karena kita akan mencari satu nilainya saja dari kriteria tersebut atau subkriteria. Nah, kalau kita udah dapat Gaussian-nya itu, kita buatlah matriks ini. Nah, matriksnya itu kita akan menguji konsistensi atau tidak. Nah, uji konsistensi itu buat apa? Misalkan data kita tidak konsisten, maka kita tidak bisa dilanjutkan lagi. Kalau konsisten, kita lanjutkan. Nah, di sini matriksnya. Nah, di sini akan ada kriteria dengan matriks 3x3. Jarak tempuh, waktu tempuh. Kita dapat dari Gaussian. Selanjutnya kita normalisasi. Nah, dari normalisasi itu kita dapatkan priority vector. Habis mendapatkan priority vector itu, kita kali dengan matriks yang awal, yang ini atau juga yang ini, sama aja. Kalau sudah, kita mencari hasil baginya. Hasil bagi itu apa? Nah, kita bisa lihat dari hasil kali matriks dibagi dengan priority vector, kita dapat hasil baginya. Kalau udah dapat hasil baginya, kita cari lambda. Lambda itu adalah rata-rata dari keseluruhan dari hasil bagi. Kalau udah mencari lambdanya, kita cari CI. CI-nya itu rumusnya adalah lambda dikurangnya 3. 3 itu dapat dari mana? Dari N, yaitu dari total matriksnya. Kan kita matriks kita adalah 3x3, berarti kita 3 dibagi N dikurang 2, N kurang 1, dapatlah 2. N nya kita sudah tahu, yaitu 3 dikurang 1, dapatlah 2, dapatlah CI. Selanjutnya RI, kita memakai matriks 3x3. Kita harus lihat di tabel. Nah, di tabelnya itu sudah dijelaskan di praktikum sebelumnya, praktikum
diskriminasi typo, mohon maaf. Kalau sudah dapat RI sama CI nya, kita cari CR. Nah, CR itu ialah CI dibagi RI, dapatlah ini nilainya 0,04. Nah, di sini ada keterangannya atau kesimpulannya. Kalau misalkan nilai CR kurang dari 0,1, berarti itu datanya itu adalah konsisten. Kalau lebih, berarti tidak konsisten. Berarti kita nggak usah terusin lagi. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari konsistensi dari jarak tempuh, uang saku, dan waktu tempuh. Nah, caranya juga sama kayak yang tadi. Kita harus cari dulu kan matriks awalnya nih, yang dari Giona. Terus kita cari nih priority vector. Kalau udah dapet, kita kali hasil kalinya. Matriks dikali priority vector. Nah, ini dikali priority sama matriksnya, dapatlah ini. Konsistensi itu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti matriks kali priority dibagi priority vector, dapatlah ini nilainya. Kalau udah dapat, cari lambdanya juga sama. Berarti rata-rata dari konsistensi tiga alternatif tadi. Dapatlah CI, RI-nya juga sama. Dapatlah CR-nya adalah minus 2,30. Nah, karena di sini CR-nya itu adalah kurang dari 0,1, berarti negatif juga sama aja. Berarti datanya adalah konsisten. Begitu juga dengan uang saku, caranya juga sama juga yang waktu tempuh. Berarti uang saku nilainya adalah minus 2,32 dan yang waktu tempuh adalah minus 2,30. Nah, berarti dari kriteria tersebut datanya adalah konsisten. Lalu kita lanjut ke hasilnya. Dari hasil ini, nah di sini kan ada kriteria jarak tempuh, uang saku, sama waktu tempuh. Di sini ada nilai angkanya. Didapat dari mana 0,43 itu? Dapat dari sini priority vektornya. Nah, 0,43 buat jarak tempuh. Uang saku 0,34. Nah, ini sama aja. Waktu tempuh adalah 0,22. Kita taruh sini semua. Terus udah dapat. Di situ yang ini. Kalau buat motor 0,43 dapat dari mana? Untuk jarak tempuh motor dapat kita jarak tempuh motor priority vektornya 0,43. Untuk pejalan kaki adalah 0,37. Kita bisa juga ambil aja, kita link dari sheet jarak tempuh, begitu teman-teman. Seterusnya sampai waktu tempuh. Kalau sudah dapat semua, kita priority ranking. Nah, priority ranking itu dapat dari mana? Nah, untuk kriteria alternatif motor, berarti kita kaliin semua dengan priority vector yang di atas. Berarti nilai data yang ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini kali ini, totalnya dapatlah 0,41. Begitu juga sama pejalan kaki serta mobil yang terakhir. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kita tahu yang paling optimum. Nah, yang paling optimum adalah alternatif motor dengan priority rankingnya adalah 0,41, sedangkan pejalan kaki adalah 0,33 dan mobil adalah 0,26. Nah, jadi pengendara motor itu lebih tinggi dibanding pejalan kaki. Jadi mahasiswa itu lebih menggunakan motor untuk bepergian ke kampus. Ya, teman-teman, begitu. Selanjutnya untuk kesimpulannya ini, jadi Universitas Telkom khususnya Teknik Industri tahun 2018 kita mengambil sampel dengan 44 mahasiswa. Nah, kita bisa anggap kesimpulan itu adalah rata-rata di
pengendara motor itu lebih tinggi dibanding pejalan kaki atau mobil untuk bepergian ke kampus. Itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Nah, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Semoga kami, Alfiandita dan Latifah, bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.